Ada peraturan Panglima TNI nomor 87 tahun 2022 dan berlaku September 2022. Jadi untuk bisa menjadi letnan kolonel itu ada persyaratan dari letda, dari mulai dia dilantik menjadi letnan 2, paling cepat itu 18 tahun. Maaf, Teddy itu angkatan tahun berapa? Teddy itu lulusan Akademi Militer 2011. 2011? Iya. Oh, oke. Jadi masih 14 tahun? Ya, ini 14 tahun sudah naik jadi letkol. 18 tahun itu juga ada persyaratan. Persyaratannya adalah sudah mengikuti pendidikan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau yang setingkat. Itu bisa 18 tahun dengan kemudian di bawahnya ada lagi pendidikan lanjutan perwira tingkat 2. Nah, itu baru berhak 18 tahun. Yang di Selapa itu ya? Ya, di Kelapa 2. Di Kelapa ya? Nah, itu di Kelapa 1 level 2? ya. Jadi, baru ke Sesquad? Sesquad. Oke. Jadi kalau untuk ke Kapten itu di Kelapa 1. Oke. Teddy sudah di Kelapa 1. Sudah? Di Amerika. Di Amerika? Pada saat sekaligus mengambil Ranger itu di Oke. Amerika. Tapi di Kelapa 2 belum. Oke. Nah, jadi untuk menjadi mayor pun dia sesungguhnya belum memenuhi syarat itu. Oke. Nah, tiba-tiba ini menjadi letnan kolonel. Jadi kalau tidak ada pendidikan Sesquad dan di Kelapa 2, maka dia harus menunggu 21 tahun. Oh, Nah, tapi kalau kemudian tidak ada kalau tidak ada Sesquad, maka dia perlu 21 tahun. Kalau tidak ada Sesquad dengan di Kelapa 2, perlu 23 tahun. oh, Kalau tidak ada Sesquad di Kelapa 2 dan di Kelapa 1, 25 tahun. Nah, Teddy itu harusnya kena peraturan 23 tahun, baru bisa naik pangkat. jadi letkol. Menjadi letnan kolonel. Jadi kalau dia lulusan 2011, ditambah 23, berarti dia baru berhak itu nanti 2034. Nah, teman-teman seangkatannya itu baru akan menjadi mayor per 1 April ini. Itu pun dengan persyaratan sudah lulus di Kelapa 2. Mas, mohon maaf, Ya. koreksi kalau saya salah. Iya. Seingat saya dulu kenaikan pangkat di TNI, Iya. itu kan setahun 2 kali ya? Iya, Per 1 April dan per 1 Oktober. betul. Nah, ini kok Februari ada Nah, kenaikan jadi pangkat? Apakah ada kenaikan pangkat luar biasa atau ada berbeda lagi, Mas? jadi kalau di TNI itu kenaikan pangkat 1 April dan 1 Oktober. Itu yang reguler. Reguler. Oke. Kalau kepolisian 1 Januari dan 1 Juli. Oke. Kenaikan pangkat itu ada kenaikan pangkat reguler, itu biasa umum. Setahun 2 kali itu ya pengumumannya ya? Iya, 1 April, 1 Oktober. 1 Oktober. Nah, kemudian ada kenaikan pangkat KPLB namanya, kenaikan pangkat Luar luar biasa, biasanya di medan tugas operasi. Oh, oke. Dia itu tugasnya melebihi dari tanggung jawab dan kewajibannya. Oke. Dan itu biasanya disertai dengan penghargaan pemberian tanda jasa Satya Lencana. Oke. Dan orang banyak bertahun-tahun ke Timur misalnya nggak dapat KPLB. Bertahun-tahun tugas operasi di Papua tidak dapat KPLB. Nah, kemudian ada kenaikan pangkat namanya Anumerta kalau gugur. Gugur. Ya. Oke, ya tahu ya. Nah, ini kemudian yang Teddy ini memang tidak lazim di bulan Februari. Nah, Mas. kecuali perwira tinggi ya, itu dia tidak ada kaitannya dengan 1 April dan 1 Oktober. Kalau jabatannya naik, dia akan naik. Iya. Mas, diksi model kenaikan pangkat reguler dengan percepatan itu dikenal nggak sih di TNI sebelum ini? Nah, itu saya juga baru dengar. Jadi sebenarnya kalau percepatan itu kira-kira gini. Kalau 18 tahun yang berlaku umumnya misalnya sudah Sesquad, sudah di Kelapa 2 sudah Sesquad. Kalaupun dipercepat adalah misalnya 16 atau 17 tahun karena prestasi yang luar biasa. Nah, sekarang pertanyaannya prestasi Teddy itu apa dibanding dengan teman-teman seangkatannya? Teman seangkatannya ada 2 yang menonjol. Pertama adalah
Kapten Korpseni Hendrik Pardamaian Hutagalung. Dia Adi Makayasa ya? Adi Makayasanya. Oke. Dia sama bersama dengan Kapten Infanteri Muhammad Arif Wibisono. Oke. Itu di Kopassus juga. Nah, kedua orang ini bersama Teddy sama-sama lulusan SMA Taruna Nusantara tahun 2007. Oke. Nah, keduanya ini, Hendrik dan Arif Wibisono ini, urutan pertama dan kedua pada saat lulus akademi militer. Nah, mereka juga lulusan luar negeri. Hendrik itu lulus di Australia, lulus di Amerika nomor 1. Nah, kemudian Arif Wibisono juga lulusan Inggris, hebat artinya. Nah, orang-orang ini saja belum mayor, Masih kapten? masih kapten. Per 1 April nanti baru mayor. Dan itu mereka sudah di Kelapa 1, 2. Sudah di Kelapa 1, 2. Teddy nggak pernah di Kelapa 2? Belum pernah di Kelapa 2. Oke. Ini kan menjadi masalah gitu ya. Jadi baik taruna atau lulusan akademi kepolisian maupun lulusan akademi TNI yang lain itu juga mempermasalahkan ini. Cuma kan nggak bisa protes, Mas. Nah, jadi di militer itu ada namanya masa dinas perwira gitu. Itu kan ada ukuran masa dinas perwira, kemudian masa dinas dalam pangkat. Misalnya untuk ke letnan kolonel, mayornya sekurang-kurangnya 4,5 tahun. Teddy apa juga sudah 4,5 tahun kan belum. Nah, ini awal mulanya adalah ketika dia menjadi asisten ajudan Presiden Jokowi. Oke. Tiba-tiba dia naik pangkat kapten mendahului teman-temannya. Nah, orang kemudian melihat, ini sebenarnya pelanggaran. Oh, tapi udahlah, tutup mata, tutup telinga gitu. Begitu dibiarin, jadi mayor. Oke. Jadi asistennya Pak Prabowo. Mayor kemudian orang pikir, nggak apa-apa lah. Toh nanti angkatannya per 1 April jadi mayor. Teman-temannya mau jadi mayor, tiba-tiba dia menjadi letnan kolonel. Loh, ini kan seperti kita sedang di negeri Jenderal Nagabonar ketika Barjo kamu jadi letnan kolonel misalnya, Lukman kau jadi mayor gitu kan. Diturunkan. Nah, Bujang nggak ada pangkatnya, dikasih pangkat kopral ya, kira-kira gitu. Jadi suka-suka hati. Padahal kita ini bukan di masa revolusi. Ada pola pembinaan karir, ada persyaratan masa dinas perwira, masa dinas dalam pangkat, itu harusnya dipenuhi. Mas Selamat, Ya. kalau dalam pembinaan personil Binpers di Matra ya, itu sebetulnya untuk perwira menengah seperti letnan 1, kapten sampai kolonel itu ya, itu sebenarnya domain dari Matra sendiri sebagai pembina personil atau ke Mabes TNI? Oh iya, pasti pertamanya dari Matra ya. Nah, kalau untuk letnan kolonel memang tanda tangan itu harus Panglima TNI. Oke. Nah, kalau kolonel sudah presiden. Oke. Nah, jadi ini masih Panglima TNI. Nah, persoalannya di awal sebenarnya pada saat diumumkan Teddy menjadi sekretaris kabinet. Nah, sekretaris kabinet kan sebelumnya setara dengan menteri. Nah, jabatan setara menteri. Terakhir Pramono Anung itu. Ya, sebelumnya juga era Pak SBY, misalnya Sudi Silalahi. Jadi sekretaris kabinet itu pertama kali diisi oleh perwira militer itu tahun 1966. 1 Maret 1966 ketika Presiden Soekarno menempatkan Mayor Jenderal Jamin Ginting menjadi Seskap. Nah, itu Mayor Jenderal senior seangkatan dengan Pak Harto, seumuran dengan Pak Harto. Jadi dia sudah menjadi asisten operasi Panglima Angkatan Darat atau asisten operasi Kepala Staf Angkatan Darat, sudah irjenat, jadi orang ketiga di Angkatan Darat, baru ditaruh di Seskap. Lalu dia digantikan oleh Brigadir Jenderal Polisi yang kemudian menjadi Mayor Jenderal Polisi, Hugeng Iman Santoso. Seskap pernah ya? Iya, jadi betul-betul orang-orang senior gitu ya. Jadi kemudian ada Sudarmono, waktu itu masa peralihan dia jadi kolonel menjadi brigjen.
terus ada Murdiono pernah. ada Ismail Saleh, Ismail Saleh. ada Murdiono, itu benar-benar sudah menjadi perwira tinggi. Nah, Terus yang terakhir Pak SBY Dipo Alam ya, sekretaris kabinet. Dipo Alam. Nah, itu pengumuman oleh kantor komunikasi kepresiden, katanya Seskap itu jabatan setara eselon 2, sehingga di bawah Menteri Sekretaris Negara. Celakanya, mengapa kalau eselon 2 Teddy dilantik oleh presiden bersama wakil, para wakil menteri? Nah, itu kan menyalahi. Iya. Kalau eselon 2 setingkat dengan brigadir jenderal, makanya Yang saya lantik. curiga. Saya curiga pertama adalah jangan-jangan Teddy akan mengalami kenaikan pangkat setiap tahun. Nah, sekarang 2025 menjadi letkol, 2026 kolonel, 2027 brigjen. Ya sudah kan eselon 2. Nanti 2008 ini sudah disetarakan lagi barangkali dengan menteri, dia menjadi mayor jenderal. Mas, Nah, ini kan nggak benar, Mas setuju. Budi. Kasus Teddy menjadi Seskap sudah melanggar aturan. Iya, Undang-Undang TNI pasal 47 terutama Iya. ya. Oke. Kemudian ada kontroversi lagi tentang Iya. kenaikan pangkat ini. iya, Kita tahu Pak Prabowo kan latar belakang militer. iya, Tahulah tata Iya. cara, aturan dan sebagainya. Terus kemudian ada di bawahnya dia ada Sekmil Iya. yang bisa memberikan pandangan gitu ya. Kemudian ada Panglima TNI, ada Kasat dan sebagainya. Kenapa ini layar-layar ini tidak bekerja dengan baik ya? Nah, saya ingin menjelaskan dulu ya soal Teddy ditempatkan di Seskap itu jabatan sipil. Di dalam Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 itu di pasal 47 prajurit aktif TNI dapat menduduki jabatan sipil di 10 lembaga kementerian dan lembaga. 10 itu adalah pertama kantor Menko Polkam, kedua Menteri Pertahanan, ketiga Lemhanas, Wantanas. keempat Wantanas, kelima Badan Intelijen Negara, ketujuh Badan Siber Sandi Negara, kedelapan Badan SAR Nasional, ke-9 itu Bakamla ya? bukan Badan BNPB. Narkotika Nasional. Oh, BNN ya. Kemudian BNPB. ya Mahkamah Agung bidang militer dan Iya. terakhir yang ke-10 adalah Sekretaris Militer Presiden. Oke. Nah, Seskap itu kan bukan. Sehingga ini sesungguhnya melanggar Undang-Undang TNI. Mas, kalau saya dengar Iya. untuk mengakali itu Seskap ini akrobatik bener Mas. Iya. Jadi Seskap ini sekarang dikatakan sebagai salah satu bironya di Sekmil. Enggak, kalau pengumuman dari Awalnya iya. Sekarang ini diarahkan ke bagian dari Sekmil Nah. untuk supaya tidak menabrak undang-undang. Nah. Tapi kan kenyataannya kan dia tetap kayak berlagak sebagai menteri, Mas. Loh, iya, itu juga belum waktunya. Kalaupun harus di bawah sekretaris militer, ada di bawahnya sekretaris militer itu adalah para kepala biro. Iya. Itu bintang Bintang satu satu. semuanya. Itu mewakili AD, AL, AU dan kepolisian. Polisian, iya. Loh, ini posisi Seskap ini di mana? Sementara rata-rata mereka di situ kira-kira berapa bulan lalu saya ke Sekmil Press itu, kepala biro tuh rata-rata lulusan akademi tahun 1993. Jauh betul sama Teddy. Kok tiba-tiba Teddy masuk di situ? Terus gimana, Mas? Ya, jadi menurut saya kelihatan sekali ada justifikasi, semuanya pembenaran yang dilakukan gitu. Akal-akalan dalam kasus Teddy. Makanya pertanyaan tadi, Mas. Sekitar presiden itu kan banyak layar gitu. Iya. Mulai dari Sekmil, ada ada Panglima TNI, Iya. ada Kasat dan sebagainya. Kenapa layar-layar ini tidak memberikan masukan yang proper itu? Nah, saya kira begini ya. Mungkin mereka takut ya terhadap Presiden Prabowo sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Jadi Prabowo juga dikenal kadang-kadang pendekatannya koersif daripada persuasif begitu ya. Jadi takut sehingga ya menuruti apa aja. Jadi menurut saya Panglima TNI, Kasat maupun Aspers Panglima TNI dan Aspers Kasat, saya yakin itu termasuk Babinkum, itu tahu bahwa ini menyalahi aturan.
menyalahi Tapi aturan, tapi nggak berdaya ini. Tapi kan gini Mas, katakan tidak berdaya, takut atau apa. Iya. Tapi itu kan menjurumuskan presiden untuk melanggar undang-undang. Nah, inilah menurut saya di lingkaran presiden kemungkinan ada ABS, kelompok ABS. Asal Bapak senang gitu ya. Jadi pokoknya ya kemauan presiden oke aja. Ya Teddy aja menjadi mayor sesungguhnya belum waktunya. Waktu itu ya. Dan pangkat kapten, mayor itu juga untuk jadi ajudan presiden belum. Itu kan jabatan untuk kolonel atau letkol senior yang akan menjadi kolonel. Jadi masih sebagai asisten ajudan presiden. Nah, kerja Teddy itu seperti dampingi presiden, itu kelihatan masih seperti asisten ajudan presiden. Gitu kan? Bukan seskap yang apa presisnya kan tinggi gitu loh. Itu jabatan politis. Jadi menurut saya ini belum waktunya selalu diberikan tempat yang tinggi. Nah, kalau begini Mas, belum waktunya dipaksakan, menabrak semua aturan, menabrak semua hierarki yang ada sebenarnya. Ada apa sebetulnya? Nah, ini dia. Sesungguhnya di awal Mas, saya tuh menyayangkan sekali ya. Teddy itu di Kelapa Satu di Amerika sekaligus mengambil ranger. Harusnya diaplikasikan di Papua, dia memimpin pasukan, menjadi komandan kompi. Bukannya dia Wadanyon ya waktu itu? Nah, persoalannya kan kemarin dia juga ditempatkan waktu menjadi ajudan Menteri Pertahanan, menjadi wakil komandan batalion 3 Infanteri 328 para Raider Kostrad. Nah, tapi nggak pernah ditempati sejak Februari 2024 hingga sekarang. Nggak ditempati. Jadi negara ini rugi sebenarnya mendidik Teddy sampai pendidikan di luar negeri tapi tidak diaplikasikan. Nah, ini dia itu Kopassus loh, Komando Pasukan Khusus. Kenapa tidak digunakan? Seharusnya dia masih berpeluh gitu. Artinya mukanya masih berkeringat, kena matahari, bukan dengan kena skincare gitu loh. Jadi ini kan komandan lapangan, tugasnya apalagi dia tentara tuh diciptakan untuk medan tempur dan medan perang. Bukan tugasnya adalah buka tutup pintu, harus pintu mobil atau pintu apa untuk pejabat atau untuk presiden. Nah, seharusnya tugas dia adalah buka tutup pertempuran gitu loh. Nah, saya ingin mengambil contoh, harusnya Teddy belajar dari sejarah. Misalnya Mayor Beni Murdani dulu itu diminta oleh Presiden Soekarno untuk menjadi komandan batalion 1 Cakrabirawa. Nah, resimen Cakrabirawa. Jadi pengawal presiden. Dia bilang, saya nggak mau Pak. Kenapa? Saya pasukan komando. Kasih tugas saya yang lebih berat daripada cuma sekedar ngawal presiden. Nah, jadi harusnya perwira komando seperti itu, seperti Beni Murdani. Ada pride juga ya. Nah, ada pride. Nah, contoh juga dikemukakan oleh Kolonel KKO Bambang Wijanarko, ajudan Presiden Soekarno. Dia mau dinaikkan pangkat brigjen oleh Presiden Soekarno, dia menolak. Pak, saya belum sesko. Saya belum waktunya. Ini aja kolonel kecepatan. Saya malu. Tahu diri. Nah, itu 2 prajurit komando. Satu komando angkatan darat, satu komando angkatan laut ya. Tahu betul. Nah, saya ingin juga menggambarkan bagaimana perang Mesir dengan Israel. Nah, Panglima Mesir itu jenderal, tapi sesungguhnya di militer itu dulu hanya sebagai mayor. Kemudian dia dekat kalangan istana dengan kalangan politik, jadilah dia jenderal. Mimpin pasukan, hancur Mesir. Apa iya kita kemudian mau menempatkan Teddy nantinya jadi pemimpin komandan militer, dia tidak pernah menjadi wakil komandan batalion, komandan kompi pun belum. Bagaimana coba? Kita rugi besar Mas dalam kasus Teddy. Bukan soal kita iri, terus kata orang, oh itu rezeki Teddy. Oh, yang namanya rezeki itu adalah halal dan hak. Dan sesuai aturan. Teddy ini berhak enggak? Enggak. Secara hak bukan hak dia, gitu loh. Saya ingin
menggambarkan juga, kebetulan saya menjadi dosen tamu di Seskoad, saya tahu misalnya perwira siswa Seskoad lulusan Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, dan Akademi Kepolisian yang sekolah di Seskoad lulusan 2006 sudah Seskoad sampai sekarang belum letkol. Artinya Teddy melampaui berapa? Gitu loh, 6-7 angkatan. Ini aja tadi harusnya Teddy baru 2034 menjadi letnan kolonel karena dia nggak memenuhi syarat Seskoad dan di Kelapa II. Nah sekarang 2025 ke 2000, berarti dia melampaui 9 tahun dari yang seharusnya. Mas, sekarang ini rata-rata angkatan 2011 itu masih pangkat apa? Kapten menjelang mayor per 1 April ini. Oke, jadi lewat 2 itu dia? Iya, jadi syaratnya untuk ke mayor tuh 14 tahun. Dengan persyaratan sudah di Kelapa II dan di Kelapa I. 14 tahun pun ada persyaratan pendidikan? Iya, jadi di Kelapa II, di Kelapa I, dan di Kelapa pengembangan spesialis atau pengembangan iptek. Nah, jadi nggak main-main itu menjadi mayor, menjadi letkol gitu loh. Mas, kerusakan apa yang terjadi dengan kasus Teddy ini? Jadi menurut saya istana seharusnya menormalkan kembali kasus Teddy. Sebaiknya pensiunkan saja Teddy. Mungkin lebih bermartabat kali ya? Iya, saya kira. Seperti AHY dulu? Iya. Ya, keluar mayor, jelas senior, gitu ya. Dia keluar dari sipil. Nah, betul. Padahal sebenarnya kalau AHY mau dipercepat kepangkatannya jadi letkol bisa. Waktu itu ya. Karena dia jabatannya komandan batalion. Ya. Nah, itu job letkol. Job letkol. Dia mengikuti Pilkada Jakarta Februari 2011. Per 1 April nanti seharusnya dia udah letkol, nggak dipercepat tuh. Padahal dia juga anaknya presiden atau mantan presiden. Ini kan harusnya Prabowo memahami sindiran-sindiran yang dilakukan oleh Presiden SBY, termasuk kemarin dari Jepang. Di zaman SBY itu tidak pernah ada perwira aktif duduk di jabatan sipil, kemudian tetap dengan kepangkatan militer, enggak. Itu berlaku pada saat pertama kali terjadi pada Mayor Jenderal Tanri Bali Lamo, asisten personil Kepala Staf Angkatan Darat. Dia mau dijadikan PJ Gubernur Sulawesi Selatan, maka digeser dulu menjadi duduk di Kementerian Dalam Negeri. Nah, kemudian di situ dipensiunkan, baru duduk itu. Alih fungsi, waktu itu masih ada istilah alih fungsi dari militer ke TNI. Nah, jadi sama. Tidak ada juga kasus seperti Teddy. AHY sudah menunjukkan. Belum lagi Sugiono atau siapa satu lagi Menteri Transmigrasi jadi letkol pensiun. Harusnya seperti itu, gentle. Nah, Teddy ini mana gentlenya gitu. Oh iya. Dan harusnya kalau dia pensiun lebih bermartabat. Bermartabat. Mau jadi seskap level menteri pun masih boleh. Silahkan gitu kan. Nah ini kan menandakan bahwa kok pemerintahan Prabowo tidak tertib aturan ya. Nah, itu sangat disayangkan. Kemudian mungkin kita juga nggak didengar, Mas. Tapi paling nggak kita menyuarakan karena kita sayang dengan TNI. Ini bukan dengan kebencian nih, rasa sayang. Kita menjaga marwah TNI kita, betul ya. Jadi menurut saya gini, mungkin perlu ada orang-orang seperti tokoh senior yang bisa didengar oleh Prabowo Subianto. Tokoh sipil misalnya Profesor Emil Salim yang usianya 95 tahun. Atau tokoh militer yang dihormati Jenderal Purnawirawan Trisutrisno yang pernah jadi wakil presiden, pernah menjadi Panglima TNI, Pangap, pernah menjadi Kasat, dan sekarang perwira tinggi bintang 4 Purnawirawan paling senior. Saya kira mungkin orang-orang itu yang bisa didengar oleh Prabowo bahwa keputusannya dalam kasus Teddy ini keliru. Ya. Jadi apa namanya? Tapi saya kira kita harus tetap bersuara. Iya, kita harus bersuara, Mas. Karena saya lihat bahwa ini tidak ada tujuan untuk menyerang siapapun. Betul. Kita menegakkan aturan, undang-undang juga. Persis. Gitu. Dan bagi saya memang penuh dengan kejanggalan
Artinya kalau kita membiarkan Pak Prabowo sebagai presiden melanggar semua aturan, Iya. menabrak semua aturan, lalu kita diam saja, kita sama jahatnya dengan Betul. para penabrak itu. Dan kita bukan ABS untuk presiden ya. Kita kritik karena kita sayang dan kita punya ekspektasi terhadap Presiden Prabowo agar lebih baik daripada Presiden Jokowi. Silahkan membangun begitu. Mas, saya mendengar statement Iya. atau pernyataan dari Kasat, mohon maaf Iya. agak sedikit lempar bola ke Panglima TNI. Iya. Apa yang terjadi? Saya kira konflik batin itu terjadi pada Kasat dan juga pada Panglima TNI. Sampai sekarang kan Panglima TNI tidak bersuara begitu. Nah, karena begini Mas, ada dua hal nih. Iya. Yang pertama kasus tadi ini. Tapi sebelumnya kan ada juga kasus Novi Helmi Prasetyo gitu. Iya. Kasat mengatakan bahwa di Rut Bulog otomatis sudah tidak aktif jadi tentara. Iya. Tapi kenyataannya Mabes TNI membuat keputusan beliau menjadi Danjen Akademi TNI. Iya. Artinya nggak sinkron. Iya, betul. Padahal menurut pengetahuan saya, Bin Kuat itu kan di Matra gitu. Iya, di Matra. Artinya Bin Pers juga di Matra gitu. Iya. Kenapa itu tidak bottom up begitu sehingga seolah-olah Matra itu dilompati gitu? Ya, ini kan berawal dari pengumuman Menteri BUMN Erick Thohir yang mengumumkan bahwa Majen Novi Helmi akan menjadi Dirut Bulog. Seharusnya semuanya itu duduk dulu dalam satu meja, rapi gitu misalnya. Oke, Majen Novi Helmi ini dinaikkan pangkat dulu atau jabatannya menjadi Komandan Jenderal Akademi TNI, naikkan pangkat dia bintang 3 karena itu jabatan bintang 3. Setelah itu dia dipensiunkan untuk menduduki jabatan Dirut Bulog. Itu lebih cantik, tidak melanggar aturan, tidak melanggar norma. Ini kalau seperti ini, kok melanggar semua? Ini kan sama dengan... Tapi kenyataannya kan dia belum, sampai sekarang juga belum naik pangkat kayaknya Mas. Nah, belum. Nah, Masih itu bintang dia. 2 kan? Iya, makanya. Ada keanehan juga ya? Iya, belum ada kenaikan pangkat. Sama juga keanehannya. Mariono itu dari Korsahli Panglima TNI menjadi Irjen di Kementerian Perhubungan. Nah, menjadi Letnan Jenderal. Sampai sekarang belum dilantik. Tapi sudah PLT sudah jadi. SK-nya dari Panglima TNI adalah itu, Irjen Kementerian Perhubungan. Tapi sampai sekarang belum dilantik oleh Menteri Perhubungan. Sama dengan Letnan Jenderal Irham Waroihan Di pertanian. di Irjen Kementerian Pertanian. Dua-duanya itu juga belum dilantik. Artinya belum bekerja. Belum. Jadi menurut saya ini betapa tidak rapihnya administrasi organisasi TNI dan juga administrasi di Kementerian BUMN. Artinya pemerintahan Prabowo ini tidak tertib administrasinya buruk. Selain komunikasi publiknya buruk, ya kan? Seperti pernyataan Kompas ya, kan sama pernyataan kantor komunikasi kepresidenan CEO juga. ya. Iya, itu bagaimana kok nggak sesuai? Dia nggak ngerti tentang undang-undang TNI. Bahwa Seskap itu tidak masuk dalam 10 kementerian dan lembaga yang bisa diduduki militer aktif di jabatan sipil. Mas, saya juga mau mengkritisi Mas, Iya. pernyataan dari Kadispen TNI Angkatan Darat. Iya. Itu mengatakan juga normatif semua, dianggap semua sudah memenuhi peraturan. Gitu. Padahal kita tahu Itu, banyak hal. ya, itu pembenaran semua, justifikasi. Semua TNI itu tahu itu, bahwa itu melanggar aturan. Tapi mereka nggak bisa bersuara. Kalau dari pengalaman Mas Slamet Iya, banyak bergaul dengan perwira tinggi TNI. Iya. Apa pendapat mereka? Di sini Mas pesannya dari mereka nih. Dari mulai Jenderal Bintang 1 sampai Jenderal Bintang 4, perwira tinggi Bintang 1 sampai Bintang 4 dari 3 matra nih, ngomong semua nih. Mantan juga ya? Ini mantan Panglima TNI, mantan Kasat, mantan Kasal, mantan Kasau, ini semuanya gelisah. Ya saya menyampaikan lah. Itu setelah saya bersuara keras juga, mereka kemudian mengirim pesan ke saya. Kebetulan saya kan 30 tahun lebih juga liputan di lingkungan militer begitu ya. Dan sampai sekarang masih bolak-balik diundang FGD menjadi pembicara seminar diskusi
di kalangan militer, juga suruh menjadi guru militer atau dosen tamu militer di beberapa lembaga. Ya saya ungkapkan apa adanya. Mas, dengan manajemen pengelolaan TNI yang mohon maaf ini, tabrak sini tabrak situ oleh Presiden Prabowo, TNI mau dibawa kemana oleh Presiden Prabowo? Nah itu tadi, berarti sekretaris kabinet itu kan jadi jabatan politis ya. Ini cenderung artinya nanti wajar kalau publik curiga lagi, TNI ditarik lagi ke politik praktis. Padahal TNI tidak boleh berpolitik kecuali politik negara. Politik praktis nggak boleh. Sehingga nantinya semau-maunya presiden, mau ditempatkan di mana suka hati dia, ini repot gitu loh. Harusnya Presiden Prabowo belajar dari kesalahan Orde Lama, kesalahan Orde Baru, dan kesalahan-kesalahan yang lain. Dan tugas saya kebetulan yang memang skripsi, tesis, disertasinya membahas tentang militer, saya pahami itu. Maka saya suarakan. Undangan Mas Rudi ini saya sambut baik. Saya harus menyampaikan itu. Mas, terakhir ya. Iya. Apakah Mas Slamet mempunyai harapan lebih baik dalam rencana revisi Undang-Undang TNI yang sudah masuk prolegnas ini? Nah, begini. Di Undang-Undang TNI itu yang masuk prolegnas itu kan cuma 2 pasal sesungguhnya. 2 pasal itu, pasal 47 yaitu tadi penempatan militer aktif di jabatan sipil ya. Kan ada 10 lembaga. Nah ini mau ditambah atau mau ada tambahan pasal lain yang mungkin menjadi kewenangan presiden, itu masih masuk akal lah ya. Yang kedua, pasal 53 itu tentang usia pensiun perwira dan bintara. Bintara jadi 58 tahun, perwira jadi 60 tahun. Itu berlaku semua atau selektif? Nah, perwira itu 60 tahun semuanya, kecuali bagi perwira tinggi bintang 4 bisa mendapatkan perpanjangan 2 kali, bisa sampai umur 65 karena seperti dosen 65, di Amerika juga 65. Justru yang harus banyak disoroti adalah revisi undang-undang polisi, dan ini menurut saya perlu forum tersendiri gitu. Jadi aneh kalau kemudian orang lebih menyoroti undang-undang TNI, padahal yang akan diubah cuma 2 pasal itu, sementara polisi, waduh nggak terhitung Mas pasal-pasal yang akan diubah. Ini perlu forum tersendiri. Ya, kita bahas untuk prolegnas. Mas Slamet, terima kasih. Siap. Ini kita berharap revisi undang-undang TNI tidak membuka kotak Pandora lalu mengobrak-abrik, dan kita ingin sebetulnya TNI kita tetap profesional, gitu ya, tidak terlalu multifungsi, dan menurut saya resources negara rugi mendidik mereka menjadi seorang jenderal kalau akhirnya ngurus administrasi gitu loh. Iya, betul. Tentara kan dididik di medan perang, Mas. Iya, betul. Ya, bukan di medan administrasi gitu loh. Ya, dan mereka menjebak akan menjadi di birokrasi yang akan korup juga, kasihan juga itu. Jadi yang harus kita garis bawahi, kita jaga jangan sampai TNI kita kembali ditarik-tarik masuk ke dalam ranah politik praktis oleh para politisi. Itu yang paling utama. Iya. Kalau jabatan sipil? Ya, saya kira di beberapa misalnya BNPB dulu tuh nggak ada. Di Amerika namanya ada FEMA itu. Jadi itu juga diduduki oleh militer juga, militer dan sipil bersama-sama. Jadi ada beberapa. Kebetulan seperti BNPB, BNPT itu lahir setelah Undang-Undang TNI duluan, jadi baru ada, sehingga menurut saya masuk akal juga kalau BNPB masuk dalam kementerian dan lembaga, BNPT juga begitu. Itu masih ada kaitannya dengan tugas-tugas kemiliteran, misalnya bencana siapa ujung tombaknya, gitu kan, penanganan teroris. Siapa kalau bukan militer juga? Jadi masuk akal. Yang masuk akal silahkan. Tapi yang nggak masuk akal seperti di BUMN itu ditinjau lah, ya kan? Nah, kira-kira begitu. Thank you, Mas Slamet. Sahabat Indonesia, saya sangat sepakat bahwa tabrak aturan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah
Presiden Prabowo itu seharusnya tidak terjadi. Apalagi catatan yang paling kuat adalah Presiden Prabowo ini mempunyai latar belakang militer. Seharusnya beliau tahu persis aturan-aturan internal dalam kemiliteran. Jangan menimbulkan kerikuan di layar di bawahnya sehingga mereka akan bingung, dan akhirnya saya membayangkan ini level-level di bawah yang angkatannya mayor TNI juga resah. Moral dan moral prajurit jatuh. Jatuh ya? Jatuh, Mas. Dan mereka tidak berani bersuara kan? Iya. Ini saya dapat dari Sabang sampai Merauke nih dapat pesan. Iya. Terima kasih disuarakan. Itu kan artinya moral mereka runtuh iya, gitu. iya. Ini mudah-mudahan Pak Prabowo tahu dampaknya. Kalau menurut saya, saran saya simpel saja. Pada tabrak aturan yang akan merusak institusi TNI dan merusak moral prajurit, mendingan TNI itu dipensiunkan. Pak SBY sudah memberikan contoh yang baik. Waktu anaknya mau jadi berkontestasi di jabatan sipil, minta untuk mundur. Itu lebih gentle. Gitu. Jadi bagi mayor TNI pun tidak perlu Anda jadi militer, mungkin karir Anda akan semakin melesat. Tambahan lagi, Mas. Apa itu? Ini berpotensi namanya melanggar Sabta Marga juga, Mas. Iya. Jadi marga pertama, kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Nah, dalam mengambil keputusan Pancasila itu ada 5 sila. Apa iya dalam keputusan itu tidak atas nama Tuhan, atas nama Allah? Gitu. Kemudian keputusan itu kira-kira sesuai enggak dengan kemanusiaan yang adil dan beradab? Apakah kemudian keputusan soal TNI itu menjaga persatuan, malah pecah belah? Iya. Ya kan? Lihat lagi, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Apakah ini ada ngambil hikmahnya? Apa bijak? Iya. Terus kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi prajurit mana adilnya? Nah, belum lagi marga ketiga dalam Sabta Marga. Dia adalah menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan. Apa jujur dalam memutuskan kasus? Tiga-tiganya dilanggar. Sudah tidak jujur, sudah tidak benar, sudah tidak adil. Jadi kembalilah ke Sabta Marga TNI. Nah,